Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal membedakan oli asli dengan palsu. Terus kita bicara dari sisi bahan oli dan aditif. Kalau dari kemasan kadang kita sulit ya untuk bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Kalau kemasan kita bisa ketipu karena sekarang level penipuan itu sangat tinggi ya. Walau ada beberapa yang sulit ditiru. Seperti misalnya guratan original di kemasan Pertamina. Jadi kalau dilihat dari sudut dan cahaya tertentu bakal kelihatan ada tulisan original di tutup botol Pertamina. Selama ini penulis belum pernah jumpai yang palsu bisa meniru seperti itu ya. Dari cara pengemasannya juga banyak yang sulit meniru. Jadi Mesran itu kan botolnya itu diklaim ya, dicetak, dilebur jadi satu antara plastik tutupnya dengan plastik botolnya. Nah, banyak yang nyoba meniru tapi tidak ada yang bisa serapih punya Pertamina, dan hasilnya sering buruk sekali, meleot-meleot, nggak tepat gitu ya. Jadi antara palsu dan bekas itu kita bisa lihat cirinya dari tutup botolnya. Dan Pertamina juga menggunakan cara press yang khas ya, sehingga dari list putih bagian untuk lihat kondisi volume olinya itu bisa membaur dengan tutupnya. Nah, itu yang sulit dipalsu ya. Yang barusan ini dari Yamalup, yang pelindungan palsunya itu yang asli tutupnya nggak bisa dibuka, nggak bisa diputer, sementara yang palsu bisa. Itu ya menurut penulis itu yang palsu yang kurang niat itu, karena harusnya untuk bikin antara tutup dan dan kemasannya bisa menyatu gitu gampang. Bondone cuma lem Korea yang harganya 9.000, dan itu pun bisa dipakai untuk banyak botol. Jadi kalau ada pemalsu yang ya ternyata kemasannya mudah dibuka, wah itu sing malsu gak niat itu. Bondo lem Korea tok iso kok. Itu pun juga nggak banyak butuh paling satu lem Korea bisa untuk 10 botol. Yang dilakukan Yamaha untuk Yamalupnya itu wis parah lah, wis perlindungan guyonan. Banyak ya pabrikan yang ya sebenarnya nggak niat untuk membuat perlindungan anti pemalsuan. Bahkan justru merek-merek yang murah yang pakai misalnya di bagian sealnya itu pakai laser ya, laser hologram. Cuma yang merek murah yang ada. Yang merek mahal yang buatannya Pacific Lubrita, Manusaraya Busra Mandiri yang harganya di atas 50.000 itu malah nggak ada ya, malah polosan. Yang ada sing ono logone pun jarang. Kadang logonya cuma ya tulisan, jarang sekali yang emboss. Yang emboss itu yang murah-murah, yang pakai logo hologram itu yang murah-murah.
sesuatu yang ironi sekali. Sementara yang merek-merek mahal polos. Tapi ya wes, penulis pingin bahas cara membedakannya kalau dari dirasakan ya. Yang jelas oli palsu itu kita harus ingat bahannya kayak gimana. Kebanyakan oli palsu itu menggunakan bahan daur ulang ya. Ya, daur ulangnya ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, kalau yang jelek itu biasanya bakal cepat rusak ya, bakal cepat hitam kalau dipanasi. Yang masalah adalah karena oli-oli orisinil pun menggunakan bahan itu juga. Jadi ada oli orisinil yang cepat sekali hitam, misalnya Eneos molybdenum, Idemitsu, BM1. Jadi sebuah ironi ya. Jadi ya karena itu kita ya sulit membedakan antara palsu dan asli dari sisi bahan, karena yang asli pun bahannya ambil dari daur ulang, malah mungkin lebih parah daripada yang palsunya. Malah justru yang palsu terus kemudian malah tahan panas. Ironi. Seperti yang penulis coba di oli Castrol apa itu, Castrol Ultimax ya. Castrol Ultimax itu harusnya bungkusnya oli lama, tapi kemasannya kok nyis. Terus penggunaan penempatan labelnya juga kurang begitu sip ya. Dari bahan oli ternyata termasuk lumayan, termasuk tahan panas. Aneh ya. Tapi kemudian ternyata setelah dicoba baru ketahuan itu oli palsu. Jadi oli palsu itu terutama adalah karena minimnya aditif. Aditifnya gak ono. Seperti oli palsu yang di diuji di Kompas TV ya. Kita tentu ngomong oli palsu yang modal besar ya, yang katanya 300.000 per 312.000 per hari 302.000 botol per hari ya. Dengan kapasitas produksi sebanyak itu ya tentunya mereka punya pelanggan. Jadi yang beli itu nggak tahu bahwa oli yang mereka beli itu palsu. Nah, gimana caranya biar pelanggannya itu nggak bisa cepat membedakan antara oli asli dan palsu? Ya yang jelas dari bahan olinya lah, pakai yang bagus. Jadi nggak bisa pakai bahan oli yang dipakai sebentar langsung rusak. Nah itu kan jadi cepat ketahuan kalau palsu. Nah kalau seperti itu ya kan konsumen nggak mau. Mereka pinginnya oli yang cukup bagus lah. Bahkan ada beberapa orang yang ngomong kalau oli palsu MBX itu jauh lebih bagus daripada MBX-nya. Kenapa? Ya dari bahan oli utamanya. Karena MBX itu kan kelemahan utamanya di bahan oli. Bahan olinya jauh di bawah standar. Nah, ketika ada yang palsu menggunakan bahan oli yang lebih baik ya, jadinya konsumennya lebih puas. Jadi ya mungkin memang ada oli palsu yang kemudian cepat rusak ya, atau mungkin jadi gel. Kalau yang jadi gel itu kenapa? Karena olinya bisa jadi menggunakan bahan minyak silikon, dan minyak silikonnya kemampuannya tidak sesuai standar. Jadi itu malah mungkin oli asli ya, oli asli yang dari pabrikannya salah memilihkan minyak silikon.
Jadi untuk mengurangi buih itu dibutuhkan aditif minyak silikon. Nah, minyak silikon ini ternyata bisa di luar spek ya. Penulis pernah coba memanasi beberapa minyak silikon dan ternyata itu adalah hasil akhirnya jadi gel. Jadi kalau ada oli gitu ya yang kemudian jadi gel, ya menurut penulis itu karena mengandung banyak minyak silikon, dan minyak silikonnya minyak silikon murah. Kalau yang minyak silikon mahal nggak jadi gel tapi habis menguap. Jadi kalau kita ngukur secara kebanyakan, oli palsu itu terutama ya dari aditif ya, aditifnya yang terutama dikurangi, karena katanya sebagian besar yang bikin oli mahal itu adalah aditif. Dengan mengurangi aditif maka biaya produksi akan sangat berkurang. Nah, dari aditif ini kita yang perlu cari. Aditif itu ya kadang memang susah dirasakan. Jadi seperti aditif deterjen itu kita susah untuk tahu. Ya apa caranya tahu aditif deterjen? Karena dia kerjanya adalah memecahkan kerak, memecahkan varnish, mengurai kotoran sisa oksidasi dari olinya. Itu susah kita tahu, karena ya apalagi ketika 99% mekanik itu ngomong oli hitam itu normal. Susah kita ngomong, karena ya harusnya yang seperti itu dibedakan ya sebelum jadi hitam. Jadi ya kita terpaksa harus pakai filling licin dari engine brake, dari kalau penulis ya terutama seberapa cepat RPM turun. Kalau RPM nya turun dengan cepat, ya itu kemungkinan oli nggak ada aditif nggak ada aditif pelicinnya, anti ausnya, anti wear nya. Jadi ya untuk tahu kita ya harus punya top speed, akselerasi biasanya, atau konsumsi bahan bakar. Ya sayangnya perubahan konsumsi bahan bakar ini harus benar-benar kita perhatikan, karena kalau kita andalannya rupiahnya, kadang ya kita bakal sulit mengetahui, karena bedanya 2% gitu ya. 2% itu sesuatu yang kecil, yang sulit untuk dibedakan. Kalau cara penulis saya dari lepas gas itu selama ini. Jadi begitu pakai oli Castrol Ultimax, dilepas gas gak licin, dilepas gas RPM mesin langsung turun cepet. Nah, penulis langsung curiga walau itu suara mesin masih halus. Jadi pada saat pertama pakai kan oli itu masih halus ya, terutama karena bahan olinya itu termasuk bagus. Tapi begitu dilepas gas terasa RPM mesin langsung turun, ya penulis langsung curiga itu oli palsu pasti. Karena oli-oli yang selama ini penulis coba nggak ada yang seperti itu. Namanya oli balu, selalu kalau awal-awal dilepas gas itu nggak langsung turun RPM. Bahkan termasuk oli-oli yang penulis nilai minim aditifnya. Minim aditif biasanya ono licine awal-awal, tapi begitu setelah misalnya jalan 100 km atau ya nggak sampai segitulah, 50 km itu terus kemudian sudah hilang aditif itu yang penulis biasa sebut oli minim aditif. Nah, sementara oli palsu nggak ada aditifnya sama sekali. Jadi itu ya cara penulis membedakan oli asli dan palsu kalau dipakai. Kalau sudah menemukan seperti itu ya baiknya di drain atau ya ditambahi aditif yang membuat olinya ada anti ausnya.
gampangannya tambahkan oli samping. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.